balik yang ke tadi orang yang di panti pijat itu sejak kapan ya? Kenapa? Yang pergi ke panti pijat itu sejak kapan? Dari tahun kapan sampai Kira-kiranya kapan? Bang? Iya, ini bukti yang kami miliki ya, di mutasi rekening itu ada 2011 sampai dengan 2018. Sekali lagi kebenarannya tidak tahu. Tentu itu bukan otoritas saya untuk membenarkan. Tapi ada mutasi rekening, saya tidak tahu. Tapi di situ ada nama-nama panti pijat begitu ya. Mutasi rekeningnya. Daerah mana itu Bang kira-kira? Karena di banyak tempat gitu ya. Jadi ya tidak tahu ada di mana saja gitu. Ada juga menyebutkan daerah Blok M gitu ya. Dan ini ada pengakuan dari Pak Ronald kepada istrinya melalui chat WhatsApp, gitu lah. Ada pengakuan. Pengakuannya seperti apa Bang? Ya, pengakuan bahwa dia ke panti pijat, terapisnya ini, gitu lah ya. Tapi kalau pengakuan yang orang ketiga itu ada nggak dari Pak Ronald? Orang ketiga informasi diperoleh dari keterangan ibunya. Ya, di luar tadi yang soal panti pijat, itu ada keterangan soal ada orang ketiga, gitu. Tapi dari Pak Ronaldnya belum Mengakui. mengakui gitu. Kalau itu tidak ada pengakuannya. Itu momen yang berbeda. Kami tidak memiliki pengakuan soal itu, gitu ya. Tapi kalau panti pijat ada chat pada istrinya dan kemudian mengakui dan minta maaf begitu ya. Seperti itu. Kebenarannya meskipun Pak Ronald mengakui, ya saya tidak berani. Nanti ini jadi tuduhan kan, jadi sangkaan. Ini hanya dugaan saja begitu. Nanti sidang selanjutnya Pak? Sidang selanjutnya minggu depan untuk menentukan objek mana saja yang akan didatangi oleh hakim. Jadi ada persidangan setempat namanya untuk mengecek betul tidak tanahnya ini, betul tidak rumahnya ini, kendaraannya ini, batas-batasnya apa dan seterusnya. Gitu. Nanti akan ditentukan mana saja yang perlu didatangi oleh hakim. Itu di minggu depan. Gitu. Baru nanti kemudian akan ditentukan kapan akan datang ke lokasi, ke rumahnya, kemudian ke tanah-tanah yang lain. Kalau saksi-saksi berarti udah semuanya? Sudah. Kalau tadi kan saksinya dari ibu dan adiknya Mbak Seruni ya. Ya. Itu mungkin abang tahu bagaimana mereka dalam menghadapi situasi ini dengan perceraiannya Mbak Seruni gitu. Ya, kalau istrinya pada dasarnya mengikuti apa kata Mbak Runi. Ini kan mulanya Mbak Runi sendiri yang ingin mengajukan gugatan perceraian. Tapi kemudian lebih dulu Pak Ronald, baru setelah itu Mbak Runi keluar dari rumahnya, gitu ya. Pindah ke rumah orang tua. Jadi pada dasarnya orang tua kalau memang anak sudah tidak nyaman, tentu akan mendukung, gitu ya. Seperti itu kalau dari orang tua. Ada depresi atau apa gitu Bang? Iya, menurut keterangan psikolog, Mbak Runi ini mengalami stres sedang, itu bahasanya ya. Tapi masih bisa berperan sebagai orang tua secara bertanggung jawab. Itu keterangan dari psikolog secara tegas seperti itu kesimpulannya. Ada diberi konsumsi obat tertentu? Oh tidak. Jadi terapinya bagaimana Bang? Kan Karena katanya stres ringan ya? Ya, saran psikolog butuh dukungan dari keluarga, gitu ya. Support dari keluarga, termasuk juga butuh konseling ke psikolog lagi, gitu ya. Itu apa saran dari psikolog. Berarti sudah melakukan konseling Mbak Seruni? Saya tidak tahu. Yang pasti rekomendasi dari psikolog seperti itu. Minggu depan sidangnya tanggal berapa? Tanggal 30. Kalau yang ada pengajuan lagi nggak Bang? Kan ini masih cerai yang tentang hak asuh anak sama harta gono gini, kapan? Ya, itu kita sekaligus. Oh. Jadi kita sekaligus, Mbak Runi pengen selesai semuanya, sehingga semuanya sudah digabungkan semuanya. Makanya nanti minggu depan ditentukan harta gono gini mana saja yang akan didatangi oleh hakim. Gitu. Baru kemudian entah persidangan kapan akan ditentukan untuk mengecek ke lokasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.